warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Emanuela dengan NIM 4304020000148. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya kuasai di semester ini, yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Pineapple dan Snodgrass. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawa ke Nusantara. Teori Gujarat ini berdasarkan pendapat melalui teori mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasar Semenanjung Malaya dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti ini mereka memastikan Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana. Teori Arabia masih menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar Nukam, satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam berdagang barat sampai timur sejak awal-awal abad Hijriah tahun abad ke-7 dan 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah permukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat sampai utara. Teori ini semakin diperkuat dengan temuan 3 batu nisan muslim dari paruh pertama abad ke-15 Masehi yang ditemukan di daerah Pasai. Ketiga batu nisan tersebut memiliki persamaan dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada 1419 Masehi. Mokwet mengatakan bahwa batu nisan Maulana Malik Ibrahim bentuknya sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Berdasarkan bukti sejarah yang berupa nisan kubur dan tata masyarakatnya, maka golongan pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari India. Berikutnya ada teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukannya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang berkolah Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Teori yang disampaikan oleh P.E. Hussein Jajaningrat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Dicatat oleh Ahmad Mansur Surya Negara, 4 persamaan budaya tersebut diantaranya: yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Yang kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Hajj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang ketiga, persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Yang keempat, persamaan batu nisan di makam Malik Al-Shalih dengan pasai makam Maulana Malik Ibrahim didasari oleh daerah Gujarat yang mendapat pengaruh dari Persia. Juga didukung oleh Muenz yang mengatakan bahwa abad ke-5 Masehi banyak orang-orang Persia yang berada di Aceh. Sementara kata pasai diyakininya berasal dari kata Persia. Selanjutnya ada teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 Masehi, banyak Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina Selatan yang mengungsi ke Jawa, Jadah, dan Sumatera. Alasannya pada masa Huan Chou terjadi penumpasan terhadap penduduk dari dunia wilayah tersebut yang mayoritas beragama Islam. Teori ini juga didukung dengan temuan bukti berupa artefak yang memiliki unsur-unsur Cina dalam arsitektur berbagai masjid Jawa kuno, seperti yang terlihat pada bagian atas Masjid Banten, mustaka yang berbentuk bola dunia yang menyerupai stupa dikelilingi 4 ular. Selain bukti arsitektur, beberapa catatan sejarah sultan dan sunan yang berperan dalam penyiaran agama Islam di Nusantara diperkirakan keturunan Cina. Misalnya Raden Patah yang mempunyai nama Cina Jinbun dan lain-lain. Selanjutnya ada saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia.
Yang pertama, saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada permulaan ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16. Perdagangan di antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara dan timur, benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Ada saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Yang berikutnya ada saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi yang merupakan bagian yang erat berjalinan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Selanjutnya ada saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan abad ke-18. Bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada saluran pendidikan. Para ulama, guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Selanjutnya ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya, diadakan dakwah keagamaan Islam. Berikutnya ada saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja seperti panutan, bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Terlebih dahulu, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.